Innalillahi wa innalillahi roji'un. Bunda Presiden Joko Widodo, Sujiatmi Notomiharjo tutup usia. Seperti apa ya kenangan Jokowi dengan sang ibunda semasa hidupnya? Roy Kiyoshi di rumah aja, mulai dari bawa tukang cukur ke rumah, main sama anjing peliharaannya, hingga ngulek sambal. Mau tahu keseruannya? Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube nih. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, Rabu 25 Maret 2020, tepatnya pada pukul 16:45 menit, kabar duka datang dari Presiden Republik Indonesia. Ibunda Joko Widodo, Sujiatmi Notomiharjo, menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-77 tahun. Almarhumah meninggal di Rumah Sakit Slamet Riyadi, Surakarta. Jokowi yang saat itu berada di Jakarta langsung bertolak menuju Solo. Dan ternyata selama 4 tahun terakhir, almarhumah Sujiatmi berjuang melawan kanker yang dideritanya. Sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta sebelum dipindah ke RS Slamet Riyadi, namun Allah berkehendak lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya Dude Harlino, saya turut berbelasungkawa atas wafatnya ibunda dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Semoga Allah berikan tempat yang terbaik untuk almarhumah. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan, dan semoga Allah lipat gandakan amal pahala untuk almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kekuatan, kesabaran untuk bisa menghadapi hal ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Saya Nia Daniati ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhumah ibunda dari Bapak Jokowi. Semoga almarhum diberikan tempat yang terindah. Semoga husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Angela Jelsha mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ibunda dari Bapak Jokowi. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan kesabaran kepada keluarga Pak Jokowi. Jenazah almarhumah ibunda Presiden Joko Widodo disemayamkan di rumah duka di kawasan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Almarhumah akan dimakamkan di tanah pemakaman keluarga di kawasan Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di balik kepergian Sujiatmi, masih terngiang kenangan Jokowi bersama sang ibunda, mulai dari menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Salah satu memori Jokowi bersama sang ibunda kala Jokowi pulang kampung pada tahun 2013 saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selalu merindu kala berada jauh dari ibunda, Jokowi pun langsung sungkem dan berkumpul bersama keluarga. Bahkan almarhumah gak segan untuk membagikan kisahnya bersama Jokowi saat itu. Ya baru aja 20 menit yang lalu baru masuk ke sini, kemudian sungkeman dengan
Saya karena bapak saya sudah nggak ada. Masih banyak. Biasanya suka apa Bu, Bapak Bu? Oh, apa-apa suka. Apa-apa suka. Mangga. Mangga. Bapak itu apa-apa suka, kacang rebus, lontong. Oh iya. Kalau lebaran tuh favoritnya apa tuh Bu? Lontong. Lontong pakai Lontong opor. opor. Ya. Kalau di Sate. tanyanya tempe. Tempe. Kini sang ibunda telah pergi untuk selama-lamanya. Namun, nasihat, kasih sayang dan ilmu yang diberikan tak lekang oleh waktu. Tak lupa salah satu wejangan yang diberikan untuk putranya menjadi kenangan tersendiri bagi Jokowi semasa hidup bersama sang ibunda. Selamat jalan Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, Ibunda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Dan semoga Bapak Jokowi dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pokoknya saya ya manti-manti, jangan pokoknya deh, kerjanya yang jujur, yang hati-hati gitu. Oh iya, sehat selalu pasti, diberi kesehatan, keselamatan, dilindungi Allah, dijaga terus-menerus sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusuf Mansur dan segenap keluarga besar Darul Quran mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Eyang Noto, ibunda dari Pak Jokowi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah doa-doa Fatihah, Yasin, dan zikir-zikir serta salat gaib akan diselenggarakan di pesantren Darul Quran di semua cabangnya. Mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diampuni dan diluaskan alam kuburnya, dilapangkan, dijadikan alam kuburnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan yang ditinggalkan sabar dan mendapatkan begitu banyak kebaikan dari beliau. Jangan lupa nonton terus Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore ada video terbaru. Jangan lupa di-subscribe di YouTube channel. Kami segenap kru Mantul beserta Mantul Lovers mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga besar Bapak Presiden Joko Widodo. Beranjak dari kepergian Ibunda Presiden Jokowi, kita ketara budiman yuk yang ikut himbauan pemerintah untuk stay at home. Mantul Lovers, bertambahnya pasien virus COVID-19 dari hari ke hari membuat selebriti tanah air makin gencar mengkampanyekan hashtag di rumah aja hingga menerapkan social distancing. Contoh nih Mantul Lovers, Tara Budiman. Demi menjaga keluarganya dari pandemi virus corona, aktor kelahiran 22 September 1986 itu gak pernah lengah dalam melakukan pengecekan stok makanan. Coba, makanan apa aja sih yang disimpan sama Tara di rumahnya? Halo Mirsa, nah kegiatan kita nih sehari-hari kalau lagi work from home adalah tuh biasanya kale ya. Jam segini udah makan ya Kal? Aduh ada iya. Kal makannya hari ini pakai apa Sus? Pakai sup sosis Pakai sama sup sosis tofu. sama tofu tuh dia nih. Ini dia nih. Nah, Pinter udah mau pinter ya. Persediaan di rumah kira-kira ada apa aja? Yang pastinya buah-buahan masih ada. Tuh. Ya. Terus ada apa lagi nih kalau di rumah? Udah sudah lengkap. Udah mulai ada susu-susu. Bisa kita lihat nih di sini nih. Nih ya. Tuh ada susu-susu, vitamin-vitamin udah lengkap semuanya. Memang selalu menggunakan vitamin, fish oil, telur juga sudah lengkap. Karena dari emang persediaan untuk beberapa minggu sih biasanya kita di sini. Makanannya kalian, sayurannya kalian di sini sudah aman. Sayuran ibu, buah-buahan juga masih ada. Cuman itu aja. Coba kita lihat freezernya. Nah,
freezernya penuh dengan makanan-makanan yang tinggal digoreng aja sih. Stok makanan tersebut masih tergolong wajar ya mantul lovers. Jadi Tara nggak ada maksud untuk nimbun sama sekali. Selain itu, Tara pun membagikan sedikit cerita apa aja sih yang dia lakuin selama berada di rumah bersama istrinya Gia Sadikah dan juga putrinya Kalea. Penasaran kan? Yuk disimak mantul lovers, check it out! Nah biasanya kalau di rumah kegiatannya ya kayak gini aja, suka nonton film, streaming film-film, atau enggak biasanya main sama Kalea di playmate-nya Kalea nih di sini nih. Jadi lebih banyak quality time lagi sama anak dan juga sama istri gitu. Ya Kal? Hai, ada yang mau makan pisang nih. Wow, suka banget sama pisang ya. Nih sambil nontonin vlog, dia sambil senyum-senyum sendiri tuh. Hei, jadi depan TV dong, Kal. Jadi depan TV dong. Ya. Gak kalah seru dari Tara Budiman nih, Roy Kiyoshi juga punya cara tersendiri supaya moodnya selama social distancing always on top. Dan ini dia aksi Roy Kiyoshi selama berada di rumah. Mantul lovers, maraknya penyebaran pandemi virus corona di Indonesia bikin para selebriti tanah air nggak pernah lelah ngasih contoh cara menjaga diri yang baik dan benar. Mulai dari kondisi tubuh dan juga supaya mental kita selama social distancing serta stay at home tetap pada good mood. Nah, kebetulan nih, selebriti sekaligus paranormal tersohor Roy Kiyoshi punya siasat tersendiri supaya penampilan dan moodnya always on top selama berada di rumah. Salah satunya adalah dengan mendatangkan langsung tukang cukur dan potong rambut ke rumahnya loh. Wih, keren banget ya mantul lovers. Terus, hairstyle jenis apa sih yang jadi pilihan Roy Kiyoshi? Hai pemirsa di rumah, sekarang saya lagi gunting rambut karena adanya berita-berita yang simpang siur di sana tentang virus corona. Nah, untuk menjaga diri, paling tidak meminimalisir, saya berada di rumah saja dan gunting rambutnya di rumah. Gak cuma cukur rambut, selama stay at home, Roy yang biasanya memiliki jadwal yang padat, kini jadi punya waktu untuk kedua hewan kesayangannya, Miko dan Louie. Jadi mantul lovers, Miko dan Louie adalah anjing milik Roy berjenis Siberian Husky. Tampak lucu dan menggemaskan ya, jadi pengen deh punya anjing kayak Roy. Biasanya aku tuh nggak punya waktu untuk ngurusin anjing-anjing ini karena syuting dari pagi ke pagi. Nah, karena ada himbauan untuk stay at home dan lockdown karena virus corona, jadi saya punya banyak waktu untuk ngurusin anjing-anjing aku. Ini namanya Miko, ini namanya Louie. Habiskan waktu di rumah dengan bercukur, main dengan anjing, hingga main piano. Masih ada lagi nih mantul lovers. Sebelum makan, Roy tunjukin keahliannya dalam membuat sambal ulek yang enak abis. Delicioso deh pokoknya mantul lovers. Nah, sekarang saya mau bikin sambal kesukaan saya. Karena kan kita nggak bisa keluar-keluar ke supermarket atau ke tempat-tempat lainnya. Jadi meminimalisir virus corona. Jadi saya buat sambal kesukaan saya. Ada bahan-bahannya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Masukin seperti ini. Tambahkan sedikit bumbu, lalu diulek seperti ini. Sambal ala Roy Kiyoshi. Baunya sedap banget. Wangi. Kali ini aku mau peragain cara cuci tangan yang bersih dan benar. Kita cuci tangannya selama 20 detik. Pastikan semua jari-jari dan tangan terkena sabun. Lalu bilas dengan air
supaya bakteri dan kuman-kuman mengalir ke bawah dan tidak nempel di badan atau di tangan. Satu lagi, jangan lupa harus pastikan dilap dengan tisu yang bersih. Saya tadi mendengar suara ya. Jika Roy Kiyoshi harus cukur rambut di rumah karena mengikuti himbauan pemerintah untuk stay at home, lain cerita sama Jessica Iskandar nih, yang terapkan social distancing sambil meratapi kerugian akibat pengunduran pernikahan. Mantulovers, coronavirus disease benar-benar menjadi momok serius bagi Indonesia bahkan seluruh dunia. Untuk update hingga kemarin 25 Maret 2020, tercatat jumlah korban COVID-19 sudah 790 yang positif dari 24 provinsi, yang sembuh 31 dan yang meninggal 58 jiwa. Dampak virus corona juga sangat dirasakan oleh Jessica Iskandar dan calon suaminya Richard Kyle, yang seharusnya menikah dengan tunangannya Richard Kyle Minggu 22 Maret 2020. Alhasil ia set banget Mantulovers, soalnya beberapa vendor sempat marah dan gak sedikit juga tamu yang turut sedih dengan penundaan pernikahannya. Tapi sejujurnya nih, berapa sih total kerugian yang Jedar dan Richard terima akibat penundaan pernikahannya? Sedih, banyak orang juga, banyak tamu-tamu juga yang merasa sedih. Ada beberapa yang senang dengan penundaan pernikahan ini. Ada beberapa yang sadar bahwa memang pernikahan ini bisa menjadi ajangnya penularan virus corona. Ada juga yang tamu yang marah juga ada. Ada juga vendor yang marah juga ada. Yang bilang semuanya mereka udah siapin, terus kenapa ditunda segala macam. Terus kita jelasin bahwa sekarang penularan corona sangat pesat dan sangat mudah terjadi gitu. Kerugian sekitar berapa, terus terang sampai sekarang kita belum menghitung berapa kerugiannya. Kerugiannya ya paling itu tadi, ada beberapa tamu, vendor yang marah. Jadi kita juga nggak enak jadinya, jadi sedih juga gitu. Jadi karena resepsinya saat ini masih diundur, ya pemberkatan itu juga diundur. Hingga kini, Jedar dan Richard pun mengaku belum bisa menentukan kapan pernikahannya akan digelar kembali. At least, saat ini mereka sudah menjadi contoh untuk masyarakat yang masih suka bandel nih, keluyuran gak jelas dan jadi penular pandemi virus corona. By the way, jalani social distancing bersama keluarga, kegiatan apa aja ya yang dilakukan oleh Jedar dan El Barak? Kegiatan di rumah saat ini, yang pasti aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Terus aku juga lebih banyak menata kembali dekorasi rumah, rapihin baju, rapihin taman, rapihin barang-barang, rak sepatu, ngajarin anak, nonton sama anak. Jadi banyak banget sih kegiatannya gitu. Untuk Richard sendiri saat ini kadang datang untuk membantu El Barak belajar dan berusaha untuk minimalisir banget pergi keluar. Untuk kita udah nggak pernah lagi ke sekolah, kita nggak pernah lagi bekerja, terus kita juga udah nggak pernah lagi keluar ketemu temen, arisan segala macam, beribadah itu kita udah sama sekali nggak sama sekali. Jadi ya benar-benar mengurangi banget itu. Kita pergi pun sekali-sekali kalau itu penting banget. Kalau bisa di rumah, kami sekeluarga di rumah. Gimana Mantulovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantulovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantulovers. Mantul, mantap betul!
Jangan lupa nonton Mantul Infotainment di YouTube dan jangan lupa like, subscribe, dan komen juga.